warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita, sehingga di kesempatan siang hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan kirim salam marilah kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bagian dari hambanya, bagian dari umatnya yang telah akan mendapatkan pertolongan serta syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan taklim zuhur ini, Ustaz akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, yakni bab tentang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepada Allah dan Rasulnya saja mau bersolawat kepada Nabi. Masa kita umatnya tidak mau bersolawat kepada Nabi? Ketika kita mengingat seseorang, ketika kita mengingat wali kota, mengingat gubernur, mengingat presiden, maka ingatan kita kepada mereka semua tidak akan mendatangkan kebaikan akhirat. Dekat sama presiden belum tentu mendatangkan kebaikan ke akhirat, belum tentu mendapatkan pahala. Akan tetapi siapapun orangnya, ketika dia ingat Allah, ingat Rasul dengan cara bersolawat, maka Rasulullah akan memberikan kebaikan bukan hanya di dunia, akan tetapi terlebih lagi Allah dan Rasulnya akan memberikan kebaikan pula di akhirat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu wa an Abdillah bin Amr ibn Aus radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah kepadaku 1 kali, maka Allah memberikan rahmatnya kepadanya 10 kali. Ini salah satu keistimewaan ketika kita mau mengingat Rasulullah dengan cara bersolawat. Kita hantarkan solawat 1 kali kepada Rasul, kita ucapkan salam penghormatan kepada Rasul 1 kali, maka Rasul akan membalasnya 10 kali. Rasul akan membalas kebaikan rahmatnya 10 kali. Ibarat kamu kasih bunga kepada seseorang, maka kamu akan diberikan 10 bunga sebagai ungkapan balasan. Jadi kalau kita mengungkapkan rasa cinta dan sayang kita kepada Rasul, pasti diterima cinta dan sayangnya. Kalau cinta kita kepada seseorang belum tentu dibalas dengan cinta. Saya suka sama kamu, kamu suka nggak dengan saya? Belum tentu balasannya. Saya suka sama abang, belum tentu. Kalau sama Rasulullah, ya Rasul, saya cinta dan sayang kepadamu. Kita ucapkan itu 1 kali.
maka Rasul akan membalaskan, saya pun cinta dan sayang juga kepada kamu, saya pun cinta dan sayang juga kepadamu. Saking boleh jadi kurang yakin, dijawab sama Rasulullah 10 kali. Baru ngomong cinta sekali sama Rasulullah, saya cinta 10 kali. Ya, dan kita harus sering-sering bersolawat kepada Rasulullah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat untukku. Maka kelak nanti di akhirat, Rasulullah itu nanti berada di surga yang paling tinggi, yakni surga Firdaus. Maka barang siapa yang gemar nanti bersolawat kepada Rasulullah, maka dijamin bahwa dia adalah orang yang paling dekat nanti kepada Anda. Dijamin dekat. Kalau sudah dekat, kalau kayak gini masih ada jarak. Kalau sudah dekat, boleh jadi di sampingnya. Banyak-banyak bersolawat. Kemudian lagi, diriwayatkan wa an Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa aksiru alayya min as-salati fi fa inna salatakum ma'rudatu alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arayta. Qala yaqulu balid. Qala inna Allah harrama 'ala al-ardi ajsad al-anbiya. Dari Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Innal Jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu penghulunya hari yang paling baik. Ya, hari Jumat adalah penghulunya hari yang terbaik. Hari rayanya fakir miskin. Haji dan umrohnya fakir miskin ketika dia mau sholat Jumat. Oleh karena itu perbanyaklah membaca sholawat. Maka sunnah hukumnya ketika kita memasuki hari Jumat, malam Jumat itu sudah masuk hari Jumat. Malam Jumat itu sudah termasuk hari Jumat. Maka hendaknya kita memperbanyak sholawat untuk Rasulullah pada hari Jumat tersebut. Karena sesungguhnya bacaan sholawat itu diperlihatkan kepadaku, diperlihatkan kepada Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana bacaan sholawat kami perlihatkan kepada engkau sedangkan jasadmu sudah bercampur dengan tanah? Dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi, para rasul. Jadi nabi dan rasul itu jasadnya utuh, enggak termakan oleh tanah. Kalau jasad kita mati sehari semalam sudah busuk, seminggu sudah jadi bangkai. Jasadnya para nabi, para rasul tidak. Maka rasul itu jasadnya utuh. Makanya rasul itu bisa mendengar percakapan-percakapan orang yang bersolawat, dihantarkan. Makanya ada malaikat penjaga yang dikhususkan untuk menjaga makam Rasulullah, di mana malaikat itu mempunyai kemampuan untuk bisa mendengar seluruh percakapan umat manusia. Tapi malaikat itu akan menyampaikan
sholawat dan salam yang ditunjukkan untuk Nabi. Nih, Rasul ada dari sanggar yatim bersolawat kepada disampaikan, maka Rasulullah membalas solawat kita, salam kita 10 kali. Maka di hari Jumat itu perbanyaklah membaca solawat. Habis kita baca Yasin, bisa kita bersolawat banyak-banyak agar supaya nanti kita dikenali Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rahiba anhu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh hina orang yang mendengar namaku disebut kemudian ia tidak membacakan sholawat untukku." Maka di sisi Rasulullah, kita ini hina ketika mendengar Nabi Muhammad tapi tidur, nggak mau bersolawat, hina. Ustaz nggak habis pikir aja ya, kalau ada hidangan nggak ngantuk, kalau ada kajian ngantuk, ngiler, ngeces. Kalau ada cewek cantik nggak ngantuk, fokus memperhatikan. Ada kajian ngantuk. Karena apa? Setannya di samping. Tidurlah. Jadi di sisi Allah dan Rasulnya kita hina ketika mendengar nama Rasulullah kita nggak bersolawat. Ada sambutan, marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad, langsung bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Ketika mendengar sabda Rasulullah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab solawat, sallu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika dengar nama Rasul, jawab. Ya. Jangan sampai kita dihinakan oleh Rasulullah karena mendengar nama Rasul, enggak mau bersolawat. Bahkan orang yang pelit bukan orang yang ketika dia punya uang nggak ngasih, bukan kata Rasulullah. Bukan itu maksudnya. Tapi orang yang pelit kata Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu inda falam yusalli alaihi. Orang kikir, orang pelit itu orang yang apabila disebut namaku maka dia tidak mengucapkan salam kepada orang pelit. Jadi jangan pelit-pelit kita sama Rasul, karena Rasulullah telah akan memberikan syafaatnya nanti di akhirat. Cuma tidak ada syafaat kecuali diperuntukkan untuk syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang Nabi Muhammadnya dibuat karikatur, digambar. Sepinter-pinternya orang melukis, menggambar, tidak boleh ia melukis wajah Nabi Muhammad. Siapapun orang. Bahkan orang yang mengaku pernah berjumpa Rasulullah pun pasti ketika ditanya bagaimana wajah Nabi Muhammad, dia tidak bisa menggambarkannya karena wajahnya tertutup oleh cahaya, tidak mampu melihat cahaya seperti cahaya matahari. Kita lihat dengan mata telanjang, kita pandangi, maka mata zahir kita tidak akan sanggup melihatnya. Begitulah ketika kita melihat wajah Rasulullah. Maka ketika ada penghinaan kepada Rasul, kita berhak marah, setidaknya menghukumi bahwa orang yang menghujatnya itu semoga Allah sertakan balasan laknat untuknya. Kenapa? Karena dia telah menghina kekasih Allah. Ketika kekasih kita dihina, kita marah. Ketika orang tua kita dihina, kita marah. Ini Rasulullah yang dihina.
Dan kita wajib marah. Karena apa? Karena dia kekasihnya Allah. Saking mulianya Rasulullah disandarkan ketika kita menyebutkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan wa asyhadu anna nama-nama yang lain. Karena apa? Karena di sisi Allah Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, kekasihnya Allah. Ya, jadi pelit kita kalau ketika disebutkan nama Rasul kita tidak mengucapkannya, tidak membalasnya dengan sholawat. Ketika Rasulullah dihina, kita tidak marah, sibuk dengan urusan masing-masing. Paling tidak, apa yang kita bisa bantu? Negara Prancis menghina Rasulullah, maka kita bantu dengan cara apa? Menghukuminya, tidak membeli produk-produknya. Kita buat bangkrut negara Prancis. Prancis menghina umat Islam, agama teroris, kemudian dihina lagi Rasul. Kita nggak bisa ke Prancis, jauh, mahal ongkosnya. Nah, paling nggak ada produk-produknya masuk Indonesia, kita nggak beli produknya. Supaya apa? Ketika kita beli, keuntungannya untuk negara Prancis. Ketika negara Prancis untung, ekonominya makmur, dia berkuasa, dia bisa petantang-petenteng. Coba kalau bangkrut, nah banyak nanti dia hancur semua, perekonomiannya, politiknya, ya. Apa aja produknya? Salah satunya Aqua. Untuk hari ini janganlah beli Aqua, beli aja produk-produk yang lain. Beli aja untuk produk-produk pribumi. Beli Aqua, keuntungannya buat mereka. Maka hendaknya kita, siapa lagi yang mau menolong Rasulullah kecuali kita? Oh, Rasulullah itu nggak perlu dibantu, kan dia kekasihnya Allah. Kalau sudah jadi kekasihnya Allah, Allah tinggal terserah mau ngapa-ngapain. Setidaknya Allah pengen menyortir mana-mana yang mau membela agamanya Allah, mana-mana yang mau membela kekasihnya Rasul, kekasihnya Allah. Siapa lagi kalau bukan kita? Kalau Allah mau timpakan azab buat negara Perancis, gampang. Tapi Allah pengen lihat siapa aja yang cinta sama Rasul sehingga ia akan diberikan kebaikan. Paling enggak nanti ketika kita mau mendapatkan syafaat, kita bisa membela diri bahwa kita telah mendukungnya, memboikotnya, menolong agama Allah dan Rasul. Ya? Apa? Ngantuk. Masya Allah, ini sorot aja itu yang ngantuk itu biar nanti viral ya. Siapa tahu kan nanti ada yang mencari khusus untuk orang ngantuk buat dijadiin tumbal. Sanggar yatim ada. Ya. Bagaimana? Paham? Paham nggak? Dah, baik, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang membacanya baik, yang mendengarkannya juga baik. Yang lebih baik lagi adalah orang yang mau mengamalkan sholawat ini. Semoga yang mendengarkannya menjadi orang yang beruntung, yang membacakannya menjadi orang yang beruntung, yang lebih beruntung lagi manakala dia mau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.